Perkenalkan, nama saya Made Rizky Udara Gita Pratiwi dari 12 MIPA 2 absen nomor 18. Di sini saya akan menjelaskan USP Matematika yaitu turunan. 1. Menjelaskan pengertian tentang turunan. Secara umum, turunan akan menyatakan bagaimanakah sebuah besaran berubah akibat adanya perubahan besaran yang lainnya. Seperti yang telah kita sebutkan di atas, turunan fungsi atau yang disebut juga sebagai diferensial merupakan suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai yang tidak beraturan. Konsep turunan sebagai bagian utama dari materi kalkulus dipikirkan pada waktu yang bersamaan oleh seorang ilmuwan ahli matematika sekaligus fisika berkebangsaan Inggris yang bernama Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727, serta oleh seorang ahli matematika berbangsa Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 sampai 1716. Berapa aturan dalam fungsi antara lain fx menjadi f aksen x sama dengan 0. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Aturan pangkat berlaku jika fx sama dengan xn, maka f aksen x sama dengan n xn min 1. Aturan kelipatan konstanta berlaku jika kf x sama dengan k dikali f aksen x. Aturan rantai berlaku jika fog dikali x sama dengan f aksen gx dikali g aksen g. Menjelaskan berkaitan turunan pertama dan kedua, fungsi dengan nilai maksimum dan minimum. Suatu fungsi akan mencapai optimal atau maksimum atau minimum jika gradiennya sama dengan 0 atau m sama dengan 0. Karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan pertama dari fungsi sama dengan 0, f aksen x sama dengan 0. Titik tersebut dinyatakan dengan titik stasioner. Beberapa sifat dari turunan pertama dan kedua suatu fungsi pada x pertama kita nyatakan sebagai berikut. F aksen x1 sama dengan 0, maka titik x1 fx1 disebutkan titik stasioner kritis. F aksen x1 sama dengan 0 dan f aksen x1 lebih besar daripada 0, maka titik x1 fx1 disebut titik minimum. F aksen x1 sama dengan 0 dan f aksen x1 lebih kecil daripada 0, maka titik x1, fx1 disebut titik maksimum. F aksen x1 sama dengan 0, maka titik x1 fx1 disebut titik belok. Apabila f aksen dikali a sama dengan 0, grafik fungsi fx stasioner di x sama dengan a ada 3 jenis stasioner, yaitu sebagai berikut. A. Maksimum apabila x lebih kecil daripada a naik dan x lebih besar daripada a turun. Minimum apabila x lebih kecil daripada a turun dan x lebih besar daripada a naik. C. Belok apabila x di sekitar a yaitu sama-sama naik atau sama-sama turun. Nilai maksimum atau minimum fungsi tersebut adalah y sama dengan f dikali a. 1. Contoh soal keberakitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum dan minimum. Yang pertama, temukan nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan min x2 ditambah 4x ditambah 3. Penyelesaian fungsi awal.
fx sama dengan min x2 ditambah 4x ditambah 3. F aksen x sama dengan min 2 dikali min 2x ditambah 4 dan F aksen x sama dengan min 2. Menentukan nilai x dari syarat stasioner dibagi F aksen x min 0 sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0 sama dengan min 2x ditambah 4 sama dengan 0 dijadikan x2. Menentukan jenis stasionernya gunakan turunan kedua. Untuk x4 menjadi F aksen 2 menjadi min 2 negatif, jenisnya maksimum, artinya nilai x sama dengan 2 menyebabkan fungsinya maksimum. Yang ketiga, menentukan nilai maksimum saat x sama dengan 2, substitusikan ke fungsi awal f max sama dengan f dikali 2 sama dengan min 2 dikali 2 ditambah 4 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi nilai minimum fungsi fx sama dengan min x ditambah 4 x ditambah 3 adalah 7 pada saat x sama dengan 2. 2. Menjelaskan berkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan selang kemonotonan fungsi. Kemonotonan fungsi sederhana seperti ini. Suatu fungsi dikatakan monoton jika fungsi tersebut naik terus ataupun turun terus pada suatu selang atau interval. Keberkaitan antara fungsi turunan dengan selang kemonotonan adalah jika f aksen x lebih besar daripada 0 di mana-mana, maka f adalah naik di mana-mana, dan jika f aksen x lebih kecil daripada 0 di mana-mana, maka f adalah turunan di mana-mana. Yang kedua, jika f aksen x lebih besar daripada 0 atau f aksen x lebih kecil daripada 0 pada selang buka 1, maka f cekung ke atas atau f cekung ke bawah pada L. Yang ketiga, dalam mencoba melokasikan titik-titik balik untuk grafik suatu f, kita seharusnya mencari bilangan c, baik yang f aksen c sama dengan 0 atau f aksen c tidak ada. Contoh soal keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan selang kemonotonan fungsi. Yang pertama, periksa naik atau turunnya fungsi-fungsi berikut. Fx sama dengan 10x min x pangkat 2 pada selang 0,10. Pembahasannya, Fx sama dengan 10x min x2, maka f aksen x sama dengan 10 min 2x. Misalkan P anggota 0,10 sehingga 0 lebih kecil daripada P lebih kecil daripada 10, F aksen P sama dengan 10 min 2P lebih besar daripada 0 untuk P lebih kecil daripada 5, dan F aksen P sama dengan 10 dikurangi 2P untuk 2P lebih kecil untuk 0 untuk P lebih besar daripada 5. Dengan demikian, Fx sama dengan 10x min x pangkat 2 pada selang 0,10 merupakan fungsi naik dan fungsi turun. Menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan kemiringan garis singgung. Jika terdapat kurva y sama dengan fx disinggungkan oleh sebuah garis di titik x1, y1, maka gradien garis singgung tersebut bisa dinyatakan dengan m f aksen x1, sementara itu x1 dan y1 memiliki hubungan y1 sama dengan f x1, sehingga persamaan garis singgungnya bisa dinyatakan dengan y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Yang kedua, jadi intinya jika kita akan mencari persamaan garis singgung suatu kurva, jika diketahui gradiennya m dan menyinggung di titik x1 y1, maka kita gunakan persamaan y min y1 sama dengan mx x1. Sedangkan jika diketahui dua titik, misalnya x1 y1 dan
X2Y2, maka untuk mencari persamaan garis singgung dari dua titik tersebut, kita dapat gunakan persamaan Y-Y1 per Y2 min Y2 sama dengan X dikurangin X1 per X2 dikurangi X1. Contoh soal keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan kemiringan garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X3 dikurangi 3X3 di titik 2,3. Jawab, Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X, F aksen X sama dengan 3X pangkat 2 min 3, M sama dengan F aksen dikali 2 sama dengan 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan MX dikurangi X1, Y min 3 sama dengan 9 dikali X dikurangi 2, Y min 3 sama dengan 9X dikurangi 18, Y sama dengan X9 dikurangi 15. Menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan titik belok. Misalkan Fx differentiable 2 kali pada X sama dengan 2, pada X sama dengan A, pada F aksen dikali A sama dengan 0. Titik A, FA disebut titik belok fungsi F jika di sekitar titik tersebut terjadi perubahan kecekungan dari cekung ke atas menjadi kecekung ke bawah atau sebaliknya. Dapat ditulis untuk X lebih kecil daripada A, maka F aksen X lebih besar daripada 0 cekung ke atas. Untuk X lebih besar daripada A, maka F aksen X lebih kecil daripada 0 cekung ke bawah. Atau untuk X lebih kecil daripada A, maka F aksen X lebih kecil 0 kecekung ke bawah. Untuk X lebih besar daripada A, maka F aksen X daripada 0 cekung ke atas. Contoh soal berkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan titik belok. Titik belok dari Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 ditambah 4X adalah F aksen X sama dengan 3 pangkat 2 min 6X plus 4, F aksen X sama dengan 6X min 6, F aksen X sama dengan 0, 6X dikurangi 6 sama dengan 0, X sama dengan 1. F dikali 1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 sama dengan 2. Hasilnya 1,2. Karena terjadi perubahan kecekungan di X sama dengan 1, maka titik 1,2 adalah titik belok fungsi X. Menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Definisi kecekungan. Misalkan F diferensial pada selang buka pertama, grafik F akan cekung ke atas pada L jika F aksen naik pada selang tersebut, akan cekung ke bawah pada L jika F aksen turun pada selang tersebut. Interpretasi grafis kecekungan dari suatu fungsi berikut akan sangat berguna. Misalkan F terdiferensial pada selang buka L, jika grafik F kecekungan ke atas pada L, maka grafik F berada di atas semua garis singgungnya pada selang tersebut. Lihat gambar A di bawah. Misalkan F terdivisikal pada selang buka L, jika grafik F cekung ke bawah pada L, maka grafik F berada di bawah semua garis singgungnya pada selang tersebut. Lihat gambar B di bawah. Menjelaskan teori uji kecekungan. Misalkan F adalah suatu fungsi turunan, keduanya ada pada selang buka L. Jika F aksen X lebih besar daripada 0 untuk semua X dalam L, maka grafik F cekung ke atas pada L. Jika F aksen X lebih kecil daripada 0 untuk semua X dalam L, maka grafik F cekung ke bawah pada L. Untuk menerapkan
Teorema uji kecekungan, tentukan lokasi nilai. Nilai X sedemikian sehingga f aksen X sama dengan 0 atau f aksen tidak ada. Gunakan nilai X tersebut untuk menentukan selang uji, kemudian ujilah tanda f aksen X pada masing-masing selang uji. Contoh soal keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Tentukan interval fx sama dengan x3 min 2x2 dikurangi 2x plus 1f dikali x sama dengan x3 min 6x2 dikurangi 2x plus 1 kecekungan di atas dan cekung ke bawah. Jawab. F aksen x dikali x sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 12x. F aksen x sama dengan 6x dikurangi 12. Fx cekung ke atas sama dengan f aksen x lebih besar daripada 0. 6x dikurangi 12x lebih besar daripada 0. X lebih besar daripada 2. Fx cekung ke bawah sama dengan f aksen x lebih kecil daripada 0. 6x min 12 lebih kecil daripada 0. X lebih kecil daripada 2. Jadi fx cekung ke atas pada interval X lebih besar daripada 2 dan fx cekung ke bawah pada interval X lebih kecil daripada 2. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.